kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Prof. Indarto dan Ibu Ustadz Wahyu. Mana Ustadz Wahyu kok menghilang? Antum meniti Ustadz, antum tegur anak nanti kalau lebih dari 1/4 jam. Jamaah bukan oleh Allah. Oh, bukunya, tolong buku. Nggih. Maaf saya enggak baca kitab karena kitabnya ini yang untuk saya itu belasan halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Cuman 10 halaman. Disuruh nyampaikan dalam 1/4 jam. Gak iso, mustahil ya. Jadi mohon maaf Ustadz Wahyu, saya enggak baca, jadi hanya nyuplik-nyuplik saja. Yaitu adab ke masjid. Baik berangkatnya maupun masuk ke masjid. Kalau saya googling itu ada yang menyebut 5 adab, ada yang menyebutkan 10 adab, ada yang mengatakan 16 adab. Di sini Kiai Imam Ghazali itu panjang sekali dalam menjelaskan doa-doanya itu. Secara singkat, pertama kali sebelum kita ke masjid itu disarankan wudhu. Jadi wudhunya jangan di masjid, wudhunya di rumah. Itu beda nilainya, pahalanya kalau kita itu wudhunya di rumah. Terus kemudian beliau sarankan supaya benar-benar jangan meninggalkan sholat jamaah, terutama untuk ikhwan. Yang kedua, famshi alal hay'ah bisakinah. Jadi sarankan harus tidak buru-buru gitu. Tapi lek ngebut kan enggak apa-apa ya kan, enggak ngos-ngosan kalau jalan kaki nih mungkin kalau ngebut daripada terlambat jamaah dan lain lagi. Kemudian di sini diajari bagaimana doanya itu, panjang di sini. Jadi beliau memberikan doa, contohnya di sini, Allahumma nas'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika bihaqqir raghibin ilaika bihaqqi masyayyika dan seterusnya, agak cukup panjang. Nah, ini ketika berangkat. Tapi sebetulnya doa-doa sebelum berangkat itu kan ada doa keluar rumah. Ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla wa udall wa azilla wa uzal wa azlima wa uzlam wa ajhala au yujhala alayya. Itu doa keluar rumah. Paling durung hafal iki. Ayo, Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla wa azilla wa uzalla wa azlima wa udlama wa ajhala wa yujhalu alayya. Itu doa keluar. Terus ketika berjalan, itu doa yang terkenal itu kan minta cahaya. Allahumma ini as'aluka anta ja'al fi qalbi nurra wa fi basori nurra wa fi sam'i nurra. Jadi Allahumma ja'al fi qalbi, hati, ya Allah cahayai hatiku ya Allah. Sam'i, pendengaranku cahaya ya Allah. Kemudian basori, penglihatanku ya Allah berikan cahaya gitu. Nah, nanti bisa ditambah fi wajhi, fi ra'si, fi sadri dan seterusnya bisa ditambah begitu. Kemudian an yamini nuro, kanan kami jadikan bercahaya. An yami an yasari nuro, min amami nuro, wa min khalfi nuro.
depan belakang cahaya ya Allah, min fauqi cahaya ya Allah, min khalfi nura, itu waj'ali nura, ya Allah engkau jadikan aku bercahaya, wa kabbirli nura, besarkan cahaya itu doa ketika berangkat ke masjid. Masuk ke masjid itu dengan kaki kanan masuknya. Ya. Tentu sebelum melepaskan sandal itu kan sandal kaki kiri dulu yang dilepas. Ya kan? Tetapi yang melangkah adalah kaki kanan. Jadi sandal itu dilepas, kaki ditaruh di atas sandal. Sandal kanan itu dilepas, kaki langsung melangkah ke masjid. Itu ya kan? Beda kalau keluarnya nanti. Keluarnya itu adalah kaki kiri dulu. Kaki kiri kita itu nginjek sandal kita, kaki kanan masuk ke sandal. Baru kemudian kaki kita yang kiri masuk ke sandal, baru berangkat. Itulah bagaimana melepas sandalnya. Di sini disebutkan oleh beliau masuk masjid itu dengan sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wasallim, Allahumma ighfir li dzunubi waftahli abwaba rahmatika, begitu. Nah, kemudian disebutkan kalau ada orang jualan, kamu nggak untung kamu, ya, bilangnya begitu. Ordernya, saya ada hilang, gak ketemu. Nah, itu memang adabnya Rasulullah SAW di masjid itu ndak boleh jualan, nggak boleh transaksi, juga ndak boleh nyari barang. Nyari barang itu umpamanya ada yang ketinggalan, Pak, saya ada barang ketinggalan. Jangan kita tanya orang, cari aja. Nggak usah diumumkan barang yang ketinggalan, begitu. Karena memang seperti itu. Fakul la radallahu alaik. Mudah-mudahan nggak ketemu kalau ada orang yang nyari barangnya itu di masjid. Seperti itu. Memang nggak layak orang itu terus kemudian nyari-nyari barangnya seakan-akan barang itu selalu hilang di masjid. Itu yang nggak, persepsi itu yang dihilangkan. Itu. Kemudian begitu masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu kemudian setelah itu baru sholat sunnah qobliyah. Setelah sholat sunnah qobliyah, kemudian niat untuk iktikaf, gitu. Atau setelah 2 rakaat tahiyat masjid langsung niatan iktikaf. Kemudian di sini diajari bagaimana setelah sholat 2 rakaat. Di sini sebutkan contohnya 2 rakaat fajar itu doanya cek dawawonya 1, 2, 2,5 halaman. Kalau saya biasanya menggunakan itu doa yang saya ulang-ulangi itu dari berangkat setelah membaca doa itu semuanya yang tadi itu Allahumma ja'al fi qalbi nura fi sam'i nura seterusnya itu saya selalu membaca doa itu yang diajarkan para ulama. Allahumma bismillah. Allah ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Itu semuanya yang saya baca sampai qomat, gitu. Nah, kemudian itu doa yang diajarkan di sini. Saya tidak tahu Imam Ghazali itu Allahumma ja'al nura wa qalbi nura dan seterusnya ini kok waktu menunggu sholat. Padahal setahu saya itu minta dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala itu waktunya itu adalah ketika berangkat jalan ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ayo, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nur cahaya. Wa fi sam'i pendengaran nura.
wa fi basori penglihatan nuro, ya kan, dan seterusnya tadi ya. Kemudian dijelaskan di sini ketika muadzin mengumandangkan itu hendaknya kita ngikuti. Jadi jangan sibuk hanya berdoa sendiri ketika adzan. Saya biasanya itu kalau lagi baca Al-Quran belum selesai, saya berhenti sejenak dengan ayat yang sudah itu, terus saya langsung jawab. Jadi kalau umpamanya Allahu Akbar, saya berhenti ayat itu, saya langsung jawab dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika berdoa, tetap nggak apa-apa doa, tetapi kalau takbir kita takbir, ya kan. Kalau asyhadu an la ilaha illallah kita jawab. Itu semua sesuai dengan tuntutan jawaban. Kalau hayya 'alas shalah dan seterusnya, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Hendaknya kita selalu menjawab dengan jawaban sesuai dengan itu. Kalau iqamah qad qamatis shalah, maka kemudian kita jawab aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ard, seperti itu. Nah, setelah kemudian kita selesai mendengarkan azan, kita doa, Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa dan seterusnya itu. Atau yang sudah biasa kita kenal, setelah azan itu kita baca sholawat dulu, lalu kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilatul fadilah wa ba'athul maqamah maudalladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itulah adab-adab kita ke masjid. Lalu kemudian disebutkan di sini kalau sudah selesai sholat, fa idza arama bil farad fala tastagil illa bil iftida bihi wa salil fardo kama yusal yubtala alaihi fi qiyatis shalah wa adaiha. Jadi kita konsentrasi untuk ittiba imam ketika sholat, begitu. Padahal itu sebetulnya sudah ada nantinya itu adab-adab sholat sebetulnya ya. Kemudian fa'idha farogta, kalau sudah selesai maka ucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allahumma tassalam wa minkas salam. Ini sebetulnya doa-doa setelah sholat, ya kan. Jadi doa-doa setelah sholat itu sudah seperti yang sudah kita hafal biasanya, itu kita baca dan kemudian setelah itu disebutkan di sini, setelah membaca zikir-zikir itu baru kemudian membaca doa. Di sini ada tuntunan yang sangat panjang sekali, ya sesuaikan dengan hafalan kita. Semakin kita banyak hafalan doa, insya Allah semakin bagus. Lalu kemudian dalam kitab ini diakhiri dengan beberapa hal, bahwa beliau menyebutkan setelah sholat subuh itu bagi waktumu menjadi 4 arba'atu wadhaif. Yang pertama kali wadhifah fid da'awat, doa-doa. Yang kedua wadhifah fil adhkar, zikir-zikir. Yang kedua tasbihat wa takririha, ya, zikir-zikir. Kemudian wadhifah qiraatil Quran, baca Quran. Kemudian wadhifah fit tafakkur, ya, menelaah buku, terus kemudian berpikir dan seterusnya. Jangan disibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, gitu. Nah, dan di sini dicatat hendaknya
Kalau tidak mengurusi hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga, atau untuk memberikan manfaat untuk orang yang lainnya. Begitu. Kemudian, wah panjang sekali ini Ustaz. Afan ini. Afan loh ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ada 10 yang dibaca. Di sini pertama la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca. Yang kedua, la ilallah malikul haqqul mubin. Yang ketiga, la ilallah wahdul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Keempat, subhanallah walhamdulillah la ilallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh. Yang keenam, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ketujuh, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ke-9, Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Yang ke-10, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un, dan seterusnya. Jadi ini tuntunan beliau untuk zikir-zikir. Demikian, memang begitu panjangnya tugas untuk saya. Mohon maaf jika lebih dari 1/4 jam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.